Tingkat elektoral Wali Kota Medan Bobi Nasution tertinggi sebagai salah satu tokoh yang diperkirakan akan bersaing dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara 2024 berdasarkan hasil survei dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Hasil survei itu dipaparkan pada Minggu 28 Juli 2024. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, dalam simulasi Top of Mind, calon gubernur Sumatera Utara sebanyak 34,2% responden menyatakan akan memilih menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dalam Pilkada 2024. Sedangkan responden yang menyatakan bakal memilih Edi Rahmayadi di Pilkada Sumut 2024 mencapai 15,1%. Kemudian 4% responden menyatakan bakal memilih Musa Rejaksa atau Ijek. Lalu sebanyak 3,3% responden menyatakan akan memilih Basuki Cahayapurnama. Sedangkan dalam simulasi pilihan calon gubernur semi terbuka, sebanyak 41,2 responden menyatakan akan memilih Bobi yang merupakan suami dari anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu. Kemudian responden yang menyatakan akan memilih Edi dan Ahok dalam simulasi semi terbuka sebanyak 21,1% dan 7,3%. Sedangkan responden yang akan memilih Ijek tercatat sebanyak 5,8%. Ini kan juga ini simulasi berikutnya, Bobi Ijek, Edi Nixon sama kondisinya. Jadi itu beberapa kesimpulan kalau kita lihat dari dari simulasi itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan dalam rilis siapa unggul di Sumatera, untuk sementara yang unggul di Sumatera itu dua nama, yaitu Bobi dan Edi. Tapi di antara Bobi dan Edi, untuk sementara Bobi cenderung lebih unggul, baik ketika berhadapan satu-satu nama maupun ketika dipasangkan dengan beberapa kemungkinan pasangan, ya. Dengan catatan kita belum menguji pasangan Bobi Surya yang baru diumumkan ketika kami sudah turun lapangan. Jadi mengatakan Pilkada Sumut adalah salah satu yang kerap menjadi pembicaraan di luar Jawa karena jumlah pemilihnya mencapai hampir 11 juta orang. Survei itu dilakukan secara tatap muka pada rentang waktu 7-17 Juli 2024. Populasi survei itu adalah seluruh warga Indonesia di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sampai survei sebanyak 800 responden diambil dengan menggunakan metode bertingkat atau multistage dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 3,5% dengan tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi sampel random sampling. Berjenjang itu dimulai dengan pertanyaan TOM, top of mind. Nah, di sini kita lihat untuk sementara yang unggul adalah Bobi Afif Nasution dengan 34% di top of mind-nya, disusul oleh Edi Rahmayadi 15,1%. Nama-nama lain itu masih di bawah 10%. Top of mind-nya gitu. Jadi kalau kita lihat dari data top of mind ini terlihat bahwa ada dua nama yang memang memuncaki pertarungan. Ada dua nama utama ini, yaitu Bobi Afif Nasution dan Edi Rahmayadi yang baru saja yang boleh disebut sebagai gubernur petahana karena periode yang lalu beliau menjadi gubernur. Kalau kita lihat di semi terbuka 23 nama, kondisinya hampir sama. Dua nama teratas tetap Bobi Afif Nasution dan Edi Rahmayadi. Jarak antara Bobi dengan Edi juga mirip ya, kalau di sini sekitar 20%, di semi terbuka juga 20%. Jadi sama-sama naik 6% dua nama ini. Nama-nama lain termasuk Ahok yang sering disebut katanya mungkin bertarung di Sumatera Utara juga, tapi kita nggak tahu. Itu angka dukungan elektabilitasnya di simulasi 23 nama itu di 7,3%, di bawah 10%. Demikian juga dengan Musa Rajeksa yang menjadi wakil gubernur di masa Edi Rahmayadi, itu juga masih di bawah 10%. Jadi sama dengan yang top of mind, peta untuk sementara didominasi oleh dua nama, yaitu Bobi Afif Nasution dan Edi Rahmayadi. Mengapa pilihannya seperti itu? Ini ringkas saja. Sejumlah alasan mengapa orang memilih nama-nama tersebut di semi terbuka adalah karena bukti nyata hasil kerja, perhatian pada rakyat, tegas berwibawa. Nah, yang lain baru putra daerah Sumatera Utara, pengalaman di pemerintahan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini alasan memilih nama-nama yang ada di semi terbuka tadi.